Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan lagi rangkaian ibadah saum. Yang di dalam ibadah saum terdapat beberapa hal yang luar biasa. Selain kita melaksanakan ibadah puasa di siang hari, kemudian juga kita melaksanakan qiyamul lail di malam hari, lalu melakukan amal-amaliyah dan amaliyah yang lainnya, yang tentunya kita yakini itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal yang terpenting dan tidak boleh kita lupakan juga, bahwa di dalam bulan Ramadan ada sebuah peristiwa. Peristiwa diturunkannya Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wal furqan dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Al-Quranul Karim diturunkan yang tiada lain dan tiada bukan untuk menjadi petunjuk, bukan hanya untuk mereka-mereka yang beriman, tapi juga mereka-mereka yang belum beriman. Sehingga khitabnya adalah ya ayuhan nas, hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Ada hal yang menarik dari peristiwa diturunkannya Al-Quranul Karim, di mana kita tahu secara historis Al-Quranul Karim diturunkan pertama kali kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Quran surat Al-Alaq, yang dimana Al-Alaq itu difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebelumnya terjadi sebuah peristiwa yang dramatis, bagaimana malaikat Jibril menyuruh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimah Iqra, dan dijawab ma ana biqari, aku tidak mampu untuk membaca. Iqra ma ana biqari, bacalah, aku tidak mampu membaca. Yang pada akhirnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari ayat 1 sampai ke 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran dengan kalimah Iqra, di mana kita tahu kalimah Iqra bermula dan berasal dari kalimah qara'a yaqra'u, Iqra, baca, sedang membaca, bacalah. Kalimah ini merupakan sebuah pesan yang sungguh sangat bermakna dan berarti sebagai gerbang daripada peradaban manusia. Kalimah membaca bukan hanya ayat-ayat qauliyah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran, yang notabene di dalam Al-Quran teruji dan terjamin keasliannya hingga kini, dan juga ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini. Maka membaca ini menjadi gerbang daripada pengetahuan. Membaca menjadi gerbang daripada pembelajaran. Membaca menjadi gerbang daripada pemahaman dan juga peradaban serta pemberdayaan. Manusia tidak akan maju kalau tidak membaca. Maka orang berpengetahuan berdasarkan kepada membaca. Tapi pertanyaannya, berapa banyak buku yang sudah kita baca? Atau pertanyaannya jadi, berapa ayat-ayat Allah yang kita baca secara kauniyah, yang dimana pesan Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil lail wan nahar la ayati liulil albab, dan itu adalah tanda-tanda daripada kebesaran Allah. Apa yang terjadi itu adalah kebesaran Allah, yang boleh jadi itu pasti ada hikmah yang dikandung di dalam setiap kejadian
kalaulah manusia mampu menghayati dan memaknai isinya. Sehingga petunjuknya dari ayat itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maka untuk itulah melalui peristiwa nuzulul Quran kita maknai kembali, bukan hanya sekedar qiraah, tapi juga di dalamnya kita tilawah. Bukan hanya sekedar tilawah, tapi kita tadabburi isi kandungan Al-Quran untuk semakin kita menebalkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca mendapatkan pahala dan rahmat, apalagi kita mentadaburi isinya. Karena semakin kita dalami isi kandungan Al-Quran, maka akan semakin tebal keimanan kita. Berapa ratus orang, berapa banyak orang yang beriman dengan bacaan Al-Quran. Berapa banyak orang yang beriman karena terbukti akan kemujizatan Al-Quran dan tidak diragukan lagi keaslian daripada Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan ad-dzikra dan sesungguhnya kami pula yang akan memeliharanya. Setidaknya setiap ada kesempatan kita buka Al-Quran. Al-Quran tidak sama dengan Quran. Semakin kita baca, semakin kita rindu. Bahkan kita pun termasuk golongan orang-orang yang dirindui oleh surga. Salah satunya adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Bahkan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, dia adalah ahlullah, menjadi keluarganya Allah. Saat gundah, saat gulana, saat apapun, kembalilah kepada Al-Quran. Al-Quran menjadi teman hidup kita. Al-Quran menjadi petunjuk kita. Al-Quran menjadi pelita dalam kehidupan kita. Al-Quran is the way of life. Demikian, in ahsan kalami paminallah, wa in asa pamin nafsi, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.